Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di outdoor event untuk melihat sebuah motor trail buatan Itali. Seperti apa motornya? Ayo kita ikutin sama-sama. Nah, kali ini aku bersama ownernya dari outdoor event, sebuah toko yang berada di seputaran Ring Road, Kota Medan. Perlengkapan untuk kebutuhan off-road roda 2 dan roda 4. Ada Bang Braja. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang Dodi? Alhamdulillah, sehat, Bang. Bang, tadi aku muter-muter toko Abang. Males aku masuk sini, Bang, sebenarnya. Kenapa, Bang? Kok jadi males? Banyak kali barang-barang paten sih. Yang paling menarik perhatian awak tuh ada ini, Bang, yang dua ini, Bang. Ada Beta. Beta ini apa, Bang? Bisa Bang ceritakan sedikit? Aku dengar Beta ini buatan Itali, bener, Bang? Jadi Beta ini sebetulnya sudah ada dari tahun 1905. Loh, produk lama ya? Lama, Bang. Berarti awak yang kurang update ini. Ini motor lama. Dia lebih spesifiknya lebih banyak ke motor trail sama trial. Ya, yang manjat gunung ya. itu ya. Orang bilangnya apa ya, gas-gas gitu yang ya. nggak ada joknya kan? Ya. Itu trial. Jadi mungkin Beta sudah ada masuk produknya sudah lama. Cuman Indonesia baru masuk Beta tuh 2016. 2016 masuk Indonesia. Ya, 2016 masuk Indonesia itu masih importir langsung. Di 2017, 2018 sudah resmi sudah ada di Indonesia. Oke. Pusatnya di Jakarta 2018. Kebetulan dua-duanya ownernya ini satu pembalap superbike, satu memang jawarannya untuk enduro ini. Roberto dia ada 6 kali finisher di S-Bike Rodeo, termasuk event yang paling ganas lah kalau untuk adventure untuk enduro. Iya ya. Ya. Kalau yang pembalap superbike siapa, Bang? Mungkin tahu semua lah. Siapa? Matteo. Oh, Matteo Guerino yang sering jadi presenter. iya, presenter MotoGP. MotoGP ya kan? Itali ya. Iya. Jadi dia yang masukkan kemari awal. Iya, mereka dua orang Itali itu. Iya. Jadi sebelum itu dimasukkan sama importir swasta. Iya, itu sekarang sudah resmi Beta Indonesia. Beta Indonesia itu ada 3 sekarang. Satu di Jakarta sendiri. Ada di Jawa juga, yang baru buka tuh, baru kita Sumatera. Sumatera baru ini ya, Bang? Yang baru itu Sulawesi. Yang baru udah ada Sulawesi. Udah ada Sulawesi. Pertama sekali di Jakarta. Jakarta. Tadi mulainya di 1900 berapa, Bang? 05. 1905. 1905. Sudah diproduksi ya? Sudah ada di Itali. Itali ya, Bang? Itali. Ya? Nah, setahu aku, Bang, produk-produknya dari Itali ini kan kayak Ducati, habis itu Aprilia. Iya. Kalau Ducati Aprilia nggak ada ngeluarin model enduro ya? Kalau Ducati ada dia Scrambler, kalau Aprilia ada, Bang. Aprilia ada? Ada, cuman nggak begitu. Nggak begitu ya? Iya. Yang booming itu KTM sama Husky ya? Nah, dulu Husky juga sebetulnya Husky itu punyanya Itali. Oh iya? Iya, cuman diakuisisi sama KTM. Jadi udah gabung sekarang? Sudah ya? gabung. Sama dengan gas kan Spain, Spanyol. Iya. Sekarang sudah gabung dengannya KTM Factory. Iya. Beta masih sendiri di Itali. Beta sendiri Itali. Ya, kalau di kelas dunianya saat ini dari 2018 kayaknya Beta ini juara terus sampai 2001 ini. Kan ada MotoGP tuh, ada MXGP, dia Enduro GP. Dan itu Beta terus? Beta terus. Oh, mantap berarti Beta terus ya. juaranya. Nah, Bang, Abang kan udah lama lah main-mainnya di trail-trail seperti ini kan. Trail-trail premium lah kita bilang ya kan. Abang pasti pernah lah ngerasain KTM, ngerasain Husky. Apa bedanya, Bang, dengan Beta ini yang Abang rasakan lah dulu? Iya. Beta ini apa sih unggulnya, apa sih lebihnya gitu kan? Kita nggak cerita, mungkin produk KTM semua produk bagus. Bagus lah. Semua bagus, semua punya spek, semua punya standar yang bagus. Kalau si Beta ini keunggulannya sekarang di 2 tak ini adalah Beta masih teknologinya dia nggak pakai ke TPI, nggak injeksi. Jadi ini karburator, tapi sudah tampungan, sudah ada oli tampungnya, jadi tidak perlu campur dari tangki lagi.
Jadi sudah ada tabung Ya, sendiri. kalau kita Indonesia kan sudah terbiasa dengan Oli samping. RX, Iya. Ninja, ya. Iya, Semua iya. seperti itu, Bang. Oke. Jadi teknologinya masih seperti itu. Jadi keuntungannya adalah pada saat kita minta seberapa kebutuhan oli yang diberi untuk dimasukin ke mesin, dia masih pas. Iya. Kita nggak bilang produk lain injeksi seperti no problem. Kita Sama bagusnya, tapi ada lebihnya ya, Iya, Bang ya. iya. Iya. Nah, itu buat teman-teman yang penghobi karbu ya. Ini penghobi karburator ini ternyata Beta ini tetap menggunakan karburator. Jadi ya itu tadi keunggulannya itu supaya mudah untuk dioprek-oprek sendiri gitu, Bang ya. Masih Vivos lagi sudah, Bang. Vivos ya. Sudah pakai Vivos. Iya. Dan ini 2 tak. 2 tak buat yang suka suara raungan-raungan produk knalpot. Nah, ini pakai ini. Cuman ya itu 2 tak ya, Bang ya, biasanya cenderung asap. Ya, betul. Tapi kalau teknologi Eropa kan sekarang udah Euro sekian, ini asapnya nggak gitu udah, banyak lagi. iya. Sudah tidak begitu banyak, nggak seperti dulu lah. Ya, lagian janganlah pula pakai oli samping biasa. Iya. Mata yang pedas, Bang. Ya enggak lah, masa motornya premium olinya oli biasa ya kan. Jangan lah. Iya. Nah, Bang, di belakang ini ada 2. Ini yang satu serinya RR Enduro dan satu lagi X-Trainer. Bedanya apa, Bang? Jadi Mulai dari Enduro dulu lah. Enduro ini kalau cerita si RR, ini yang masuk Indonesia sebenarnya betanya banyak, Bang. Beta tuh dari 65 cc, 85, 125, 200, 2,5, 4 tak semua komplit. Komplit lah ya. Cuman kalau yang masuk Indonesia dengan hitungan, dengan kemampuan Indonesia, dengan banyak hal yang kita dihitung, yang masuk hanya 300 cc 2 tak ini. RR dan X-Trainer. Bedanya RR dan X-Trainer, kalau RR ini lebih full untuk full enduro, bisa juga untuk motocross tergantung kita setting kan. Suspensinya atau apa, si RR dia beratnya 105. Hanya 103. 103, sorry. 103. 103. Lebih ringan. Udah gitu Abang bisa lihat dari aerodinamis ya. Ini motor lebih rata daripada yang merek yang lain. Dari mulai tangki sampai belakang itu rata. Dia ringan. Udah gitu Beta ini karena masih karbu, ada kemenangannya adalah torsinya gede, Bang. Jadi kita pernah tes untuk yang sekarang hobi main tanjakan. Dari mulai gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 tanjakan yang ke dinding dia naik. Yang hampir 90 derajat. 90 derajat. Dengan tinggi mungkin 100 meter tingginya atau 80 meter. Nanjak ya, Bang. Nanjak aja. Artinya cc yang 300 tadi itu dia lebih ngejar torsi ya? Iya, torsinya di tengah oke, Bang. Tapi di atas juga untuk speed bisa. Untuk bisa itu tadi yang enduro. Iya. Udah gitu dia di Beta dua-dua sih sebenarnya sama. Dia ada sistem settingan. Dia untuk dry sama untuk wet. Untuk basah dan untuk kering. Pada saat kita main-main biasa, main tanjakan, kita bisa pakai yang kering aja. Kalau misalnya lumut nih atau lumpurnya parah atau main di batu licin, kita pakai yang basah, traksinya terbatas. Jadi Bang lebih nyengkram ya, iya, nggak terlalu spontan ya. Lebih gampang di handling. Kalau mau touring yang agak jauh, pakai yang basah. Iya. Oke, mantap. Dan satu lagi nih yang pasti. Ini kalau teman-teman ngelihat dari kamera mungkin terlihat besar ya. Ternyata ini aslinya kecil. Kalau teman-teman tahu ukurannya KLX, KLX ini kurang lebih sama lah sama ini. Bahkan ini KLX yang ini ya, kurasa yang di tracker ya, Bang ya. Kecil ya, Bang ya. Kalau KLX beratnya 118, 98 kilo. Ini hanya 98 kilo. Kurasa kalau 98 kilo itu seberat RX King aja. Jadi ini benar-benar super ringan gitu ya, Bang ya. Aku bisa ini, kalau RR ini mungkin kalau motor yang Beta ya, di luar Beta, kalau mau buka jok kan mesti pakai kunci ya. Motor trail, mau KLX, mau CRF, mau KTM, pasti. Beta no, Bang. Jadi pakai just push one. Wah. Ini kita bisa lihat, kita tekan, joknya bisa terangkat. Bisa terangkat ya. Tinggal masang jebrek lagi. Gampang ya. Gampang sekali. Buka nih tombol. Cepret. Sudah. Jebrek baru. Oh, itu tangki oli ini ya? Iya, di sampingnya. Sangat gampang untuk suspensinya. Semua Beta suspensinya pakai sak.
Sachs Jerman. SAS Sama Jerman. dengan BMW semua BMW. sama. Satu lagi kalau untuk betanya sendiri, untuk RR ini bedanya bang. Knalpotnya sudah full system dari perut sampai silencer itu Aero kita sudah tahu ya, produknya produk bagus. Ini sudah full specs Aero. Frame-nya aluminium. Nggak aluminium, ini besi. Kalau umpamanya Eropa jarang di aluminium biasanya Jepang itu bang. Iya ya. Tapi ringan. Oke. Ringan tapi ya. Sangat ringan. Ini cuma 103. 103 aja 103. beratnya. Tinggi jok ke bawah itu 98. Rata-rata semua motor 98. 98 cm. Iya. Jadi memang kalau untuk ukuran yang di bawah 170, kalau yang biasa membalap sih oke. Tapi kalau masih orang tinggi atau bisa direndahin lagi. Kalau di KTM atau yang merek lain kan biasanya kalau mau turunin dia pakai riser diturunin shocknya. Kita di Beta kayaknya nggak menjalankan seperti itu karena merubah aerodinamis sama merubah porsi motor. Jadi kalau umpamanya ada customer pengennya RR tingginya di bawah 170, kita setting semua suspensinya di pusat, di all-in. Jadi bisa maksimal turunnya sampai dengan 3 cm. Jadi bisa serendah si X-Trainer. Iya. RR tapi serendah X-Trainer. Jadi walaupun dia diturunin dia tetap Proporsional bang. Nggak boleh sebetulnya kalau banyak kan di situ juga ada batasan berapa turunnya, belakang berapa, ditambah link arm itu kalau di Beta nggak ada. Tapi betul-betul di setting suspensinya yang turun. Oke. Nah itu tadi. Ternyata kita menurunkan suspensi depan sedikit ataupun belakang sedikit itu sangat berdampak buat sepeda motor bang ya. Iya. Bisa berdampak ke handling, rebound. Jadi hati-hati dalam menurunkan shock depan dan shock belakang. Tapi dengan ini sudah ada settingannya bang. Bisa kita setting. Oh mantap. Lingkar yang dipakai berapa bang? Ini 1821. 1821 ya? Semua 1821 aja dia masih tidak terlihat tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekarang kan lagi musim nih untuk dimodif supermoto ya. Kalau ini jadiin supermoto, wah ini bakalan lebih luar biasa nih supermoto. Lebih padat lagi nih bang ya. Karena kalau supermoto kan butuhnya bodinya yang flat. Iya. Ini flat ya. sampai belakang. Mantap. Sangat slim dan flat. Slim, flat, ringan. Iya. Untuk spare partnya gimana bang? Kalau spare part, perawatannya, kalau dengan karbu sih pasti lebih mudah bang. Iya, Mudahnya karbu, itu karbu kita nggak perlu pakai. Misalnya nih di hutan kan bang. Iya. Di kampung-kampung kan nggak ada Pertamax. Iya. Oli up, misalnya nih habis bensin, kasih bensin juga bisa, pertalite bisa. Olinya untuk darurat oli apa aja juga no problem. Bisa ya? Dikasih bensin juga bisa no ya? problem. Tapi untuk darurat aja ya, sebaiknya ya tetap yang oktan tinggi. Iya. Kalau perawatan sih mudah, kalau karbu seperti biasa. Udah gitu kalau untuk partnya kita jamin lah kalau untuk Beta. Gampang sekarang masuknya dari Italia juga udah. Ini part-partnya Italia aja bang? Semua Italia, di Beta semua Italia sama ada Jepang. Oh Italia dan Jepang. Iya, Italia semuanya Jepang. jelas bang kalau di Beta. Di pelaknya X-Rim, gripnya Domino, remnya Nissin, seperti itu enggak. Produk-produknya Italia. Iya, nggak ada produk yang nggak ada namanya, cuman Beta itu. Semua jelas dari mana supplier yang bagus-bagus. Iya. Nah terus bang, kalau lah misalnya ada yang tertarik ini sama Beta ini, harganya berapa? Kalau yang RR bandrol 2021 ini harganya 165 juta. 165 juta ada spesial diskon lah dari kita. Cuman untuk produk yang RR kayaknya untuk 2021 Beta Indonesia sudah kehabisan barang. Barang terakhir 2021 minggu depan masuk sampai di Medan. Itu yang terakhir? Itu yang terakhir. Yang masuk ke Indonesia tuh berapa bang dalam setahun bang? Ya mungkin. Oh kalau saat ini mungkin 2021 nggak sampai 100 memang. Nggak sampai 100? Nggak sampai 100. Waduh. Jadi ini kawan-kawan kalau mau ada yang tertarik mesti pesan lah ya bang? Mesti pesan. Kalau Beta satu lagi dia nggak ada 2022 keluar di 2021 bang. Jadi nanti kalau untuk produk 2022 itu udah 2022. Iya hasilnya barangnya itu kurang lebih ada di paling cepat di Januari atau Februari. Iya berarti kalau kita pesan sekarang 2022 lah ya. Tapi minggu depan kan ada RR satu lagi tuh masuk bang. Tapi udah dipesan orang nggak? Iya siapa cepat dia dapat. Gawat ah. Jadi
punya uang aja pun belum tentu bisa dapat barangnya bang ya. Iya. Sedap kan. Karena kita nggak hanya jual merek. Kalau untuk enduro di Indonesia ini kan tropis, negara tropis itu kan medannya pasti berat-berat bang. Orangnya juga perawatan kurang kan. Jadi kalau beta bandel untuk di situ. Sama dengan kayak di Brazil, Venezuela, Kolombia, itu negara-negara yang kayak kita juga lah. Kontur tanahnya apa semua mirip ya. Ini motor bandel, tapi orang udah banyak yang orang tahu, nggak beli merek, butuh ketahanan, ya ini motornya. Sebenarnya orang Indonesia ini bukan perawatan kurang bang. Jadi barbar bawanya enggak. Bang, untuk arem. Aremnya apa bang? Aremnya aluminium, cuman dia black aluminium. Dia sudah hitam. Ini bukan dikasih cover, biasanya kan orang silver ya. Iya, tadi aku kira itu cover bang. Enggak, dia sudah hitam bang. Subframe-nya ya aluminium. Oh, yang belakang. Iya, subframe aluminium. Nah bang, ini bang, ini ada yang sering terjadi pertanyaan ini sama teman-teman. Biasanya kan motor-motor ini kan jatuhnya special engine ya. Iya. Itu kan nggak ada suratnya nih. Iya. Artinya nggak legal lah untuk di jalan gitu kan. Kalau dari sini bisa nggak bang diurus untuk ada suratnya? Atau bagaimana caranya biar orang bisa dipakai di jalan raya? Kalau pertanyaan itu sih bang, memang dari sononya bukan motor aspal bang. Memang iya ya. Bukan not used for aspal. Daily. Iya, highway enggak. Bannya juga, suspensinya juga. Kan bahaya bang kalau dengan ban seperti ini kita di aspal, pengereman, cengkeramannya kan cuma sedikit. Jadi kesimpulannya bang? Kalau dari sini surat nggak bisa, cuma kita tetap faktur resminya ada. Oh, dikasih faktur resmi. Seperti surat jalan gitu? Enggak, faktur pembelian resmi. Faktur pembelian? Iya, seperti sama kwitansi ada faktur resmi. Memang kita terdaftar dia di beta. Oke, ini di luar dari beta lah bang. Kalau misalnya ada yang mau ngurus surat jalan ke kepolisian itu bisa bang? Biasanya kalau ngurus surat jalan ke kepolisian bisa bang, cuman kan kita mesti bayar pajak semuanya. Oke. Kurang lebih kalau nggak salah. Importnya segala macam. Malah dia yang ngurus STNK sampai terbit BPKB kurang lebih kalau nggak salah 40-an juta. Soalnya kan pasti banyak lah bang ya kan yang pengen ini jadiin supermoto untuk dipakai jalan ya sesekali gitu kan. Iya. Berarti kesimpulannya nggak bisa dikeluarkan surat ya bang ya. Bang. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini jalan, ya pandi-pandi aja lah. 300 kok cc ya, masa diubur-ubur kan bisa lari. Gitu. Untuk pembelian bang, apa aja bang yang mungkin ada dapat bonus atau apa? Kalau beta ini udah full. Kalau si Extrainer, kalau si RR, handguard sudah dapet. Sudah ada ya? Sudah full semua sih bang, ya tinggal siap gas. Helm? Helm enggak bang. Helm enggak ya? Ada. Dia cuma dapat toolkit komplit. Toolkit, manual book. Nah itu dia yang dapat. Ini udah electric starter lah ya? Sudah electric starter. Iyalah, rata-rata sih ada electric starter. Ada electric starter semua, cuman kalau beta ada option kalau kawan-kawan mungkin mau sanksi baterai atau apa, beli apa ya, kickstarternya, engkolnya bisa dibeli. Buat jaga-jaga, beli aja, beli engkolnya bisa. Iya. Karena kalau karbu, kalau umpamanya dia habis baterainya nggak bisa starter, didorong atau diengkol bisa hidup. Bisa hidup. Ya, tapi kalau injeksi, dia tanpa baterainya mati, injeksinya tidak bekerja. Nggak akan bekerja. Pompanya tidak bekerja. Mau diengkol setengah mati. Makanya jadi lebih simpel bang ya. Iya, jadi lebih simpel. Terus juga yang namanya motor 2 tak ini kan ya kawan-kawan tahu lah dari zaman Vespa, RX King semuanya perawatannya mudah ya bang. Perawatannya mudah. Bahkan kalau untuk servis-servis sendiri selain buka head dan ini ya bisa lah ya kan. Lalu bang, di Outdoor Heaven ini melayani servis nggak? Ada di belakang, ada bengkel, ada bengkel di belakang bang. Biasanya motor-motor semua ada semua lengkap di belakang. Jadi teman-teman yang misalnya merek-merek lain servis bisa? Bisa. Jadi kalau kawan-kawan punya mungkin ada motor-motor special engine merek apapun, silakan bawa ke Outdoor Heaven di jalan Arteri Ring Road nomor 1. Arteri Ring Road nomor 1, nanti jumpain ini abang ganteng ini, Bang Beraja. Satu lagi tuh bang, kalau di kita sih sebetulnya kita orang Indonesia ini perawatannya nggak ikut manual book. Semua motor sebetulnya kalau ikut manual book, semua motor itu mungkin di 70 jam atau 80 jam itu mesti cek ring atau ganti piston.
supaya dia nggak sampai kena ke blok. Begitu perawatannya, atau dicek, dibersihin. Satu lagi yang sering orang Indonesia lupa adalah regressing. Kalau kita gemuin lah Bang, digemuin tuh yang namanya as-as, yang namanya yang bergerak seperti piston ring, link arm, itu harusnya regressing di 35 jam. Harus dibuka walaupun apa di rumah lagi. Kalau itu udah kena kan nanti ngefeknya kemana-mana. Iya. Kalau rem misalnya 40 jam, kawan-kawan mesti ingat, gantilah oli remnya. Oke. Sama juga dengan oli clutch. Clutch-nya kan dia sudah hidrolik. Gantilah olinya di 40 jam. Ya. Nah itu tadi ada masukan dari Bang Braja. Kalau motor special engine itu bukan dilihat dari kilometernya, tapi dilihat dari berapa lama durasinya hidup Bang ya. Servis pertama tadi berapa jam Bang? Kalau regressing 35 jam, 40 jam udah bisa. Satu lagi nih Bang, jamnya jangan dianggap kita ngetrail seharian. Oh kita dari pagi sampai sore. Oh itu kan udah 8 jam. Tidak. Itu paling kita ngetrail satu harian 8 jam, paling nambah jamnya di speedometer itu paling cuma 2 jam. Dia yang bacanya itu adalah maksimal tenaga mesin keluar, di situ dia baru bertambah. Berarti jam. Bukan dihidupkan, dipanasin nggak dihitung? Oke, aku jadi 40 jam itu bisa setahun itu mungkin Bang. Kalau iya. Dia bukan 40 jam itu terus kita satu hari 8 jam main, hitung 8 jam, tidak. Gitu ya? Iya. Berarti sehari tergantung top speed yang dipakai ya? Iya, dia ada hitungan jamnya itu berdasarkan RPM, speed, power yang keluar, itu dia baru nambah jamnya. Siap. Dan ingat, tadi manual book ya Bang ya? Ya itu memang penyakit orang Indonesia sih Bang. Gak usah lah, awak pun juga jarang. Ada beli barang sesuatu pun manual book letak dulu ya kan? Wah ini pegang dulu barangnya. Oli suka lupa ganti lagi Bang. Oli suka lupa ganti. Ah iya nih, masalah oli 2 tak, oli mesin. Biasanya terlupakan itu ya Bang ya. Oli fokusnya ke oli samping aja. Iya. Untuk oli mesin gimana Bang? Kalau 2 tak ya? Kalau 2 tak, sebetulnya kalau oli mesin 2 tak itu lebih gampang. Seharusnya kalau oli 2 tak itu yang dipakai adalah bukan oli mesin yang 4 tak, tapi oli gearbox. Ada khusus ya? Iya, ada beberapa produk yang ngeluarin oli gearbox. Biasanya oli gearbox itu lebih murah daripada oli yang 4 tak. Justru lebih murah ya? Lebih murah. Gearbox dia lebih, dia hanya untuk melumasi ini kan, karena kan kalau pendinginan semua sudah di atas. Siap. Karena dia nggak ada oli itu, nggak ada ngoliin si klep, nggak ada iyalah, karena dia hanya untuk kain close aja kan. Iya. Kalau misalnya aku ataupun ada orang-orang lain yang pengen beli motor kayak gini, di sini ada komunitasnya nggak Bang? Atau mungkin jalan kemana gitu rame-rame? Kalau di sini kan selain outdoor event ini, kita di sini kan Sekretariat Ekstrem Indonesia. Oh, di sini juga ya? Iya. Oke. Jadi Sekretariat Ekstrem Indonesia ini seluruh Indonesia semua pusatnya kebetulan klub trail paling besar yang pusatnya di Medan tuh ya di sini. Di sini. Jadi kalau ada kawan-kawan baru, banyak sering kawan-kawan baru datang, pengen main, join di kita boleh. Join. Mungkin tiap Sabtu Minggu ada main, kadang hari biasa juga main. Bisa seminggu 3 kali, jadi pasti kita akan bimbing kawan-kawan yang baru. Dibimbing Bang, dibimbing kita bawa, karena nggak mungkin dari yang baru main, baru kenal naik motor, langsung dihajar yang level C atau level 3 tidak bisa. Kalau aku maunya dia pengenalan dulu sepeda motornya, tahu basicnya, tahu mengendarai dulu level track yang biasa-biasa, nanti next naik ke medium, next. Jadi orang nggak capek, nggak macam dikerjai kan, datang langsung disiksa Bang. Iya. Karena memang banyak orang bilang, kan naik motor tinggal gas. Tinggal gas ini jalan. Iya. Padahal aku pernah jumpa atlet yang mungkin main sepeda, atau pelari ya, atau yang aparat yang biasa dengan kerja berat gitu main motor. Biasanya dia langsung, yang pertama pasti capeknya bukan main. Karena dia mikir kan selama ini cuma gas rem. Sebetulnya enggak, yang buat capek itu kan selain kita ngegas rem adalah adrenalin kan. Adrenalin dan pikiran kita, ini mesti seperti apa. Ya pasti capek Bang, namanya adrenalin, capek dipompa terus. Seperti itu. Nah itu Bang yang sering jadi kekhawatiran kan kayak gitu Bang. Orang-orang yang biasa untuk jalan aspal, kepengen nyoba motor kayak gini. Kan perlu adaptasi, perlu ada orang yang bimbing, karena gaya nikung, gaya ngerem kan beda Bang. Beda, sangat berbeda jauh. Jadi di sini juga nanti bisa ikut dibantu, dibimbing Bang ya. Pasti kita coaching lah Bang kawan-kawan, karena jangan sampai kadang-kadang ada yang baru main, seringan tuh baru main,
nggak tahu, cuman ikut-ikut kawan, kawannya udah ngerasa mungkin senior. Iya. Wah, dia mau nunjukin seniornya langsung dibawa ke yang gawat-gawat. Iya. Ini kawan jadi kecapean, down. Habis itu tidak mau main Nggak mau lagi kapok kan? Iya. Jangan, ini persaudaraan roda dua ini harus, apalagi kalau di trail ini Bang, kalau udah sama-sama capek, sama-sama lungap di hutan, itu pasti nanti lebih jadi saudara lagi nanti. Kalau bisa melewati itu. Iya. Jadi sebaiknya adaptasi dulu di jalan datar, ambil tekungan, ngerim gitu Bang ya, barulah agak berat sedikit. Iya, trek yang ringan-ringan dulu Bang. Ringan dulu ya kan. Mandi-mandi sungai, ya kan? Senang-senang gitu. dulu. Iya. Seru ternyata ya. Nah itu tadi obrolan kita dengan Bang Braja. Ternyata teman-teman yang kepingin ngerasain naik motor enduro nggak perlu khawatir. Jadi di sini ternyata bisa dibimbing dan dibantulah untuk penyesuaian diri agar teman-teman bisa menguasai motor ini. Nggak langsung dibawa ke hutan. Bang Braja, terima kasih banyak waktunya. Makasih Bang. Nanti kita akan lanjutkan untuk ngobrol-ngobrol yang ini ya. Boleh. Nah oke, kawan-kawan, sekian dulu video kita kali ini. Di video yang akan datang kita akan kupas tentang Beta X-Trainer yang ada di sebelahku. Apabila ada salah kata, salah penyampaian, mohon dimaafkan. Dudi Sendal Tepit izin pamit dari depan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Suaranya ini.